Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hinggil Fitri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling kelompok dengan tema tidak asertif. Berikut video praktik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat? Sehat. Insyaallah sehat ya. Oke, Ibu mengucapkan terima kasih sebelumnya atas kehadiran kalian pada hari ini, sudah mau memenuhi undangan dari Ibu ya untuk kita melakukan kegiatan di ruangan BK. Nah, tapi sebelum kita melakukan kegiatan kita, kan kalian ini dari kelas yang berbeda-beda. Ibu pengen kalian memperkenalkan dulu nama-nama kalian satu persatu sama teman-teman. Sebutin aja nama sama kelasnya, dari kelas mana. Oke, dari siapa dulu? Kira-kira kanan apa kiri? Oh, kanan saya. Silakan. Nama saya Maulidina Nasofisnawan dari 12 IPA 5. Oke, Maulidina IPA 5. Ini? Nama saya Firadia Suwardi, biasa dipanggil Fira, dari kelas 12 IPA 5. 12 IPA 5 juga. Lalu? Saya Jihan Nabila, biasa dipanggil Jihan, dari kelas 12 IPA 3. Nama saya Nabila Nur Fauziah, biasa dipanggil Nabila. Saya dari kelas 12 IPA 3. Oke. Nama saya Nuril Fadila, dari kelas 12 IPA 6. Oke, Nuril, terus? Nama saya Anissa Adelia, biasa dipanggil Ica, dari kelas 12 IPA 6. Oke, ya. Ibu mau nanya nih, kalian udah pernah melakukan yang namanya kegiatan konseling kelompok belum? Belum. Sama sekali belum? Belum. Mungkin sedikit Ibu jelaskan bahwasanya konseling kelompok itu adalah kegiatan pemberian bantuan kepada kalian atau masing-masing individu atau pribadi, ya kan, dimana kita akan memanfaatkan yang namanya sebuah dinamika kelompok seperti itu, ya. Paham nggak sampai sini? Paham. Ya, terus tujuannya apa? Tujuannya itu adalah akan membantu anggota kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Seperti itu tujuan dari konseling kelompok. Nah, sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, dalam kegiatan konseling kelompok itu ada juga yang dinamakan dengan asas-asas kerahasiaan, atau asas-asas keterbukaan, atau asas kesukarelaan. Nah, di dalam yang namanya kegiatan konseling kelompok, jadi segala sesuatu hal yang dibahas di sini itu sifatnya adalah rahasia. Ya, kenapa rahasia? Diharapkan yang kita bahas di sini tidak akan sampai ke luar ruangan ini, apalagi yang sifatnya itu pribadi, permasalahannya pribadi, ya. Kan kadang kalau ada permasalahan nggak mau yang namanya permasalahan itu sampai keluar kemanapun ya, seperti itu. Terus juga diharapkan kalian mampu atau bisa untuk yang namanya bercerita secara terbuka, ya kan, secara sukarela. Kalian juga diharapkan untuk yang namanya nanti bisa menyampaikan pendapat atau memberikan solusi sama teman-teman kalian yang nanti mungkin dia akan menceritakan permasalahannya. Jadi, dalam kegiatan konseling kelompok diharapkan kita semua itu turut aktif berperan dalam hal berkomunikasi di sini untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh diri kita ataupun teman kita. Paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, tapi sebelum kita yang namanya melanjutkan ke tahap selanjutnya, agar kita saling bisa mempercayai satu sama lain ke depannya, kita akan mengucapkan yang namanya janji kerahasiaan. Ya? Siap? Siap. Sekarang kita pegangan tangan. Kalau saya bilang nama saya,
Ya, Bu Inggil, berarti kalian menyebutkan nama kalian masing-masing. Oke, siap ya? Saya Hinggil. Saya Nabila. Dengan ini menyatakan bahwa saya siap menerima, memelihara, dan menyimpan segala data atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Oke. Itu selanjutnya nanti kegiatan konseling kelompok kita ini kita sepakati kurang lebih itu sekitar 60 menit ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Gimana? Apakah sudah siap untuk melakukan kegiatan konseling kelompok? Siap, Bu. Kok lemes sekali? Siap, Bu. Oke, siap ya. Nah, dari yang Ibu tadi jelaskan ke kalian, ada yang masih belum dipahamin nggak dalam aturan kita ke depannya? Nggak ada sih, Bu. Tidak ada. Oke. Sudah paham. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan konseling kelompok, masuk ke tahap intinya, biar lebih semangat lagi, gimana kalau kita itu melakukan kegiatan games ringan dulu nih? Kira-kira apa ya? Ada yang punya ide nggak? Nuril, Bu. Siapa? Nuril. Nuril. Oke, Nuril. Kira-kira mau ngajak mainan apa Nuril? Teman-temannya? Games cermin. Cermin. Kayak gimana tuh Nuril? Ini kan game cermin ya, Bu. Jadi kita tuh mencerminkan. Nah, misal si Jihan ini gayanya gimana, terus nanti depannya tuh ngikutin, Bu. Tapi harus mencerminkan gitu. Oh, paham nggak? Paham. Mau kopi. Oke. Harusnya cerminnya nggak usah ngomong. Oke, ya. Sekarang kelompok yang kedua sudah belum kelompok satu? Sudah. Ya? Nuril aja yang gaya. Real, ayo Real. Belum. Ih, cantik banget sumpah. Emang cermin bisa ngomong? Ya. Cermin. Enggak, saya cermin, Bu. Dia yang sweet. Oh, lima kali. Satu deh. Ya, saya cermin dulu ya. Ini. Lagi ide. Oke. Cerminnya ketawa. Oke. Ya, pada malu-malu ya. Aduh, ya udah kita beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekarang kita masuk ke tahap inti. Kita akan membahas permasalahan yang memang pernah kalian rasakan atau mungkin sedang kalian alami ya. Nah, tapi Ibu mau tanya dulu sama kalian sebelumnya. Kalian pernah pernah mendengar nggak tentang asertif itu apa? Belum ya, belum pernah dengar. Kalau kalian tahu tidak bahwasanya manusia itu ada yang dikatakan dengan perilaku pasif, ada yang dikatakan perilaku agresif. Kalau itu tahu? Semacam tahu tapi bingung jelasinnya gimana. Tahu tapi bingung menjelaskannya seperti apa ya. Oke. Tapi kalau misalkan itu contohnya nih, Ibu sedikit jelasin dulu ya. Kalau pasif, kalian melihat teman-teman kalian ada nggak yang di kelas itu orangnya pendiam, kayak seperti kurang mampu berani mengungkapkan pendapat, atau mungkin lebih sering menyendiri gitu? Ada. Nah, itu mungkin bisa dibilang salah satu perilakunya pasif. Kalau agresif itu ada nggak di kelas kalian yang teman kalian itu kelihatannya
sepertinya tuh ingin apa ya? Kalau berbicara itu kasar, kalau berbicara itu suka sekali memerintah, atau kalau berbicara itu kalau dalam bahasa kalian nggak mikirin perasaan orang lain gitu loh. Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Nah, itu bisa dibilang dengan orang yang punya perilaku agresif. Nah, asertif sendiri di sini adalah perilaku seseorang di mana dia itu orangnya bisa dibilang berani. Beraninya apa? Berani dalam tindakan dan pikiran dan perbuatan yang positif. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Nah, terus selain itu ya kan, kalau yang dikatakan dengan perilaku asertif ya kan, orang itu bisa dibilang punya rasa percaya diri gitu. Percaya diri yang sewajarnya, maksudnya adalah orang itu juga salah satu orang yang punya perilaku asertif ya kan, kalau dia merasa sesuatu hal itu tidak sesuai, sesuatu hal itu yang tidak cocok dengan perasaannya, atau mungkin dia merasa itu melanggar haknya ya kan, atau kebutuhannya, dia itu berani untuk menyampaikannya, tapi dengan cara yang baik gitu. Jadi tidak dipendam aja. Atau mungkin bisa lebih jelasnya ya kan, orang yang asertif itu berani untuk menolak ajakan yang memang saat itu dia tidak bisa atau tidak mampu untuk mengikutinya, kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Ada yang mau ditanya dulu tidak? Kalau kalian beneran sudah paham ya kan, berarti kalian itu sudah bisa dong setidaknya membedakan yang namanya perilaku asertif dan tidak asertif ya. Nah, Ibu pengen yang namanya kalian itu berikan contoh yang terjadi pada diri kalian sendiri aja, atau mungkin yang kalian ingat di lingkungan kalian atau teman kalian, kira-kira perilaku asertif itu yang seperti apa, yang tidak asertif itu seperti apa. Mungkin bisa satu orang mencontohkan satu aja, menyebutkan satu. Dari siapa dulu? Boleh Jihan mau nyebutin dulu. Orang yang sering dipalak. Orang yang sering dipalak. Nah, orang yang sering dipalak terus gimana? Maksudnya dia ngasih gitu. Iya. Nah, terus? Cara terpaksa padahal hatinya berat gitu. Oh, oke. Itu asertif apa enggak? Oh, iya enggak. Oke, ada lagi contoh yang misalkan asertifnya? Kalau contoh asertifnya dipalak tapi dia nolak, Bu. Nolak gitu, Bela nolaknya. diri sendiri. Oke, nolak. Ini Ibu di sini pengen lihat dulu pemahaman kalian sampai mana nih gitu ya kan. Nah, nanti mungkin kalau udah tahu contoh orang lain, kalian mungkin bisa selanjutnya menceritakan tentang diri kalian ada nggak posisi itu, di posisi dimana kalian tidak asertif itu. Selanjutnya siapa? Mungkin? Vira, boleh, Bu? Boleh? Mungkin pas lagi mengerjakan soal terus ditanya. Nah, harusnya kita bisa nolak gitu. Kalau yang tidak asertifnya, kita tetap meladeni teman kita gitu loh pas kita lagi ngerjain tugas. Oh gitu, ya benar-benar bisa. Jadi kalau Dimintain misalkan, tolong gitu, Bu. iya, Pas lagi ngerjain tugas. gimana? Dimintain tolong pas lagi ngerjain tugas. Itu yang tidak asertifnya padahal kita lagi ada kegiatan. Oh iya betul. Terus kalau yang tidak asertifnya itu maksudnya yang asertifnya itu berani menolak sebentar gitu, Bu, untuk menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Oke, ya. Lagi? Contohnya, Bu. Iya. Contoh perilakunya. Iya. Kalau asertif mungkin misalnya lagi diskusi sekelas gitu, terus satu orang ini dia berani yang ngajak duluan, yang ngomong. Misalnya lagi diskusi sekelas tentang siapa yang ikut lomba ini gitu. Terus dia mimpin, itu asertif. Terus ada lagi? Saya coba. Ya mau? Mungkin pas lagi diskusinya dia berpendapat kalau dia tuh kurang ngesrek sama pendapat sebelumnya, jadi dia ngasih yang lebih baiknya lagi. Mungkin ngasih masukan lagi Ya, kali. masukan lagi yang Lebih baik. tepat masukan. Oke, kayak gitu ya. Oke. Ya.
Nah, itu kan contoh-contoh yang ibaratnya kalian melihat di lapangan, ya kan? Atau mungkin kalian ingat lagi tadi gambaran dari teman-teman kalian. Nah, ibu ngajak kalian ke sini itu sebelumnya kan karena ibu sudah melihat dari hasil yang namanya cerita-cerita kalian dalam bentuk angket sebelumnya, ya kan, tentang permasalahan-permasalahan sosial kalian, dan di situ kalian sudah bercerita, ya kan, tentang permasalahan sosial kalian. Nah, disinilah kita kumpulkan kalian di mana perilaku yang mungkin bisa dibilang kurang asertifnya kalian gitu. Coba sekarang kalian ingat lagi di mana perilaku yang kalian pernah merasakan bahwasanya kalian itu kurang asertif gitu loh. Siapa yang ingin bercerita terlebih dahulu? Mungkin saya bisa, Bu. Boleh? Jadi mungkin salah satu perilaku asertif saya itu di masalah komunikasi sama temen. Jadi semisal teman saya cerita sesuatu dengan excited dan saat itu saya juga mood saya lagi nggak bagus. Mungkin di situ saya berkomunikasi secara agresif atau berperilaku agresif dan gimana ya. Jadi spontan yang apa di pikiran saya itu langsung keluar begitu saja tanpa dipikirkan secara matang-matang. Misalnya, aku mau cerita deh Bill, bla 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 bla. Terus saya langsung kayak, mau cerita apaan? Mungkin saya ngomongnya biasa aja, tapi terlihat dari ekspresi saya kalau saya tuh lagi males atau nggak bagus moodnya, Bu. Oh, begitu. Iya. Terus kira-kira harapannya Nabila seperti apa? Harapan saya sih kalau saya bisa lebih mengontrol lagi emosi saya sama ekspresi saya biar nggak terlalu kelihatan males atau nggak moodnya gitu, Bu. Oke. Iya. Ada yang memberikan masukan ke Nabila? Baiknya bagaimana? Atau kita lanjut dulu bercerita yang lainnya? Lanjut dulu. Oke, siapa? Siapa dulu? Anissa. Oke, Nis. Ya, gimana Nis? Kalau saya itu lebih ke kurang asertifnya itu buat nolak, Bu. Misalnya saya ngerjain ada tugas di rumah. Saya ngerjain di rumah. Kan itu saya mikir ya, Bu, capek. Terus kan sampai rumah, sampai sekolah ada aja yang mau nyontek, tapi nyonteknya tuh bener-bener nyontek gitu, kayak yang bener-bener lihat ya, tulis. Jadi nggak sambil belajar sambil nanya gitu ke saya. Itu kadang saya kesel, saya pengen nggak mau, nggak boleh, tapi nggak enak juga. Atau kadang ada yang mau ngajak saya pergi, terus saya males, saya nggak mau gitu. Itu nolaknya juga nggak enak. Tadi saya ada urusan, saya akhir-akhirnya malah alasan gitu saya pergi pada bangga gitu. Jadi, ada yang bisa memahami ceritanya Nisa? Kenapa dia berarti nggak asertifnya? Nggak enakan ya? Iya, nggak enakan. Nggak bisa nolak. Akhirnya, ya udah. Padahal dia ngerasa kayaknya nggak nyaman. Ya benar, dia nggak nyaman. Sampai akhirnya tindakan yang keluar tindakan apa? Iya, apa tadi Bir? Berbohong. Iya benar, berbohong ya kan? Oke, betul. Terus ada yang ingin menyampaikan lagi cerita siapa? Riel, ya gimana Riel? Jadi pas itu Nuril pernah lagi ada kegiatan. Terus pas itu udah waktunya buat eval. Dan saat itu Nuril benar-benar di eval habis-habisan. Terus Nuril mau nyela, kayak Nuril itu semua nggak bener gitu. Nah, dari pembelaan. Iya, tapi susah banget buat ngomong, kayak jadi ya udah gitu, Bu. Jadi Nuril cuma bisa nerima. Terus pas nyampe rumah kayak bener-bener, kenapa tadi nggak ngomong ini, kenapa tadi nggak ngomong ini gitu, Bu. Jadi Nuril gimana? Kalau Nuril tadi Mirip sama dia. mirip sama Anissa. Mirip sama Anissa. Seperti itu ya. Ada lagi yang bercerita? Saya kurang asertifnya itu di lingkungan pertemanan, Bu. Jadi kalau misalkan kita lagi ngobrol-ngobrol gitu, misalkan saya kurang paham gitu terhadap sesuatu, terus saya nanya. Nah, terus ternyata ketidaktahuan saya tuh membuat teman-teman saya tuh mikir kalau misalkan saya tuh minor lah, saya tuh kayak bocil lah, karena kan di sini posisinya saya kan umurnya 2006 ya, Bu. Saya kelahirannya 2006, terus umur saya tuh jadi lebih muda di antara teman-teman saya. Dan kadang karena perkataan itu juga saya jadi rada sungkan buat, jadi kalau
itu saya nggak paham, saya pura-pura paham Bu gitu. Karena saya malu untuk nanya gitu, karena saya merasa nanti Bang Bocil lagi nggak ya gitu. Jadi saya ngerasanya kayak gitu sih Bu. Jadi dan karena panggilan itu juga kadang ngebuat saya moodnya berubah-berubah gitu. Misalnya saya bahagia karena sebutan itu, jadi saya kayak jadi nggak mood gitu Bu. Harusnya saya ngutarain ke teman-teman saya kalau saya kurang nyaman, cuman saya ngerasa mereka bercanda, jadi saya ngerasa yaudah deh kayaknya mereka bercanda, jadi saya selalu telan tapi malah dampaknya saya suka nggak mood gitu. Oke, ada lagi yang ingin bercerita? Yang belum tinggal siapa nih? Yang belum? Mau sama Jihan. Ya. Oke. Nah, kalau saya sih karena ini Bu, pertama kali online. Terus aduh butuhnya ringan dong. Habis itu kan karena saya online jadi kan saya merasa kayak buat yang ke yang lain cuma sebatas tahu namanya aja gitu kan. Jadi nggak sampai ngobrol deket banget. Pas offline itu pas harusnya kan memang kita harus bersosialisasi kan ya Bu ya. Cuman saya nggak bisa karena saya selama online tuh ngeliat banget Bu, mereka tuh di online aja kayak apa ya Bu, terlalu milih-milih gitu Bu. Jadi kayak saya ngerasa kayak kurang aja gitu kalau buat sosialisasi sama mereka. Jadi pas offline malah makin saya ngerasa kayak ya udah saya sama dia cuma sebatas kenal aja, nggak sampai deket banget. Jadi kayak saya deket juga kalau misalkan saya ada butuh di mereka ada butuh saya, kan mereka sering menguntungkan gitu Bu. Nah jadi saya ngeliat mereka cuma buat saling menguntungkan aja. Itu kalau udah ya udah saya udah nggak ada butuh lagi gitu loh. Jadi gitu Bu, soalnya di kelas saya rata-rata gitu Bu, anak-anaknya kalau buat pertemanan tuh lebih milihin penampilan, duit lah, begitu. Jadi saya udah malas sendiri Bu. Dari kemarin saya dulu juga pernah kayak gitu kan. Karena saya ada kekurangan di situ, kayak jadinya ke sayanya nggak apa ya, kayak nggak terlalu ini banget. Jadi saya ngerasa kayak kalau teman mungkin gitu, jadi saya ada gitu juga. Sebenarnya kamu sedih ya cerita ya. Iya, oke. Nih, apa? Ya. Berarti paham nggak cerita dari Maul? Apa yang kalian tangkap? Rasa tidak ditemani, Iya, rasa ditemaninya karena apa? karena tidak memenuhi standar mereka. Iya, karena ada sebuah pembedaan, dibeda-bedakan. Karena melihat seseorang membeda-bedakan ya. Kalau orang yang asertif itu ya memang seharusnya dia itu tidak membedakan orang lain gitu. Semua orang itu ya saling menghargai gitu loh, saling menghargai. Nah, di sini mungkin mau lihat sendiri pada akhirnya tidak ingin belum berusaha untuk memunculkan supaya dia bisa lebih asertif gitu loh, ya kan? Walaupun temannya seperti itu kan, ya lebih baik mungkin dia sikapnya bagaimana. Kira-kira kalaupun emang sesuatu ada yang kurang dari Maul, mungkin Maul bisa yang namanya introspeksi juga seperti apa baiknya, kayak gitu. Oke, selanjutnya ada yang cerita lagi yang belum? Saya Bu. Oke, Jihan. Jadi saya punya cowok, tapi entah kenapa teman-teman saya tuh kurang suka sama hubungan kita gitu Bu. Hubungan saya sama cowok saya tuh kayak disindir-sindir terus. Tapi pas saya tanya mereka kenapa, mereka tuh nggak jawab kenapa. Jadi saya bingung Bu. Kenapa? Jadi karena saya lebih milih teman saya daripada cowok saya putus kan Bu sama cowok saya. Tapi setelah saya putus juga mereka nggak ngejelasin kenapa, dan mereka malah makin ngejauhin saya. Gitu. Oke. Ya, jadi kalian semua sudah menceritakan permasalahan di mana posisi kalian itu yang kurang asertifnya atau tidak mampu untuk asertifnya, ya. Nah, kita di sini akan memberikan bantuan ke teman kita yang lainnya. Itu mungkin kita latihan dengan cara asertif, ya kan? Baik itu dalam hal berkata seperti apa, dalam hal bertindak seperti apa. Kita akan melakukan sebuah permainan peran, ya kan? Tapi sebelum mengarah ke sana, mungkin
karena kita waktunya terbatas, jadi kita lakukan yang permasalahan siapa terlebih dahulu yang kita lakukan dalam hal bermain peran. Kira-kira siapa yang permasalahannya menurut kalian mendesak? Jihan, Bu. Jihan sih Bu. Jihan, oke. Jihan ya. Misalkan Jihan yang paling mendesak, di sini ada sedikit naskah teks yang mungkin bisa nanti kita perankan untuk kalian melakukan sebuah permainan peran dalam berperilaku asertif. Saya bagikan ya. Dibaca dulu, dipahami dulu, nanti baru kita akan memulai. Oke, siap? Siap Bu. Nanti di sini dari permasalahannya Jihan, kita akan melakukan sebuah permainan peran. Jihan nanti mau dibantunya sama siapa Jihan? Kira-kira? Sama siapa? Mau. Oke, mau ya. Yang lainnya akan melihat bagaimana Jihan bermain peran. Oke, siap? Siap Bu. Mau, kamu ada waktu nggak sepulang sekolah nanti? Kenapa emangnya? Aku pengen ngomongin sesuatu tentang pertemanan kita. Aku les, bisa. Yaudah gimana kalau jam istirahat kedua nanti di perpustakaan? Yaudah deh, jam istirahat kedua aja. Oke. Mau, saya sebenarnya nggak ngerti deh kenapa kamu minta aku putus sama Doni. Ya nggak apa-apa, dia nggak baik aja buat kamu. Maksudnya gimana? Ya nggak baik aja. Saya bingung deh karena penjelasan kamu yang kurang jelas itu. Jadi aku mikir lebih baik untuk putus sama Doni daripada harus dijauhin sama kalian. Tapi setelah putus bukannya kalian jadi deket lagi sama aku, malah semakin jauh. Terus parahnya juga Doni malah ikutan makin jahat sama aku. Jadi semoga, aku berharapnya sih kamu bisa jelasin alasan kamu, kenapa kamu dan teman-teman tuh kayak memperlakukan aku kayak gitu. Tadi Jihan sama Maul sudah mencoba untuk mempraktekkan dalam bentuk asertifnya seperti apa, bahwasanya Jihan itu mulai mengungkapkan perasaannya kepada temennya, apa yang dirasakannya, apa yang dipikirkannya, kenapa sih disarankan putus, tapi ternyata ketika sudah lebih memilih teman, dia mau putus malah justru makin dijauhin, kayak gitu ya kan. Nah, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan dulu bagaimana ketika Jihan melakukan sebuah bermain peran. Kira-kira ekspresinya udah pas belum? Kira-kira kalimat yang disampaikan Jihan udah pas belum? Udah pas sih. Cara ngungkapin pendapatnya udah bagus kalau menurut saya. Oke, kalau menurut Abila sudah pas, sudah bagus ya kan. Kenapa pas dan bagusnya Bil? Karena apa yang misalkan emang itu Jihan dan pengen ngeluarin apa yang Jihan sampaikan selama ini itu udah cocok banget dan itu sopan banget. Karena ya itu sopan santun, terus nggak bertele-tele, jadi udah pas banget Bu. Oke, ada lagi? Ya, benar. Tadi sudah cukup baik Jihan ibaratnya mengungkapkan kepada temannya ya. Kebetulan ini diperankan oleh orang lain ya, bukan langsung temannya Jihan gitu. Kalau misalkan seandainya itu temannya Jihan, ya Ibu berharap Jihan bisa yang namanya mengungkapkan dengan cara seperti itu tadi. Kamu bisa yang namanya mungkin dengan ramah, dengan bertanya dulu ya kan, dia bersedia atau tidak gitu. Kalau misalkan tidak bersedia, mungkin bisa lagi ditanyakan kira-kira kapan dia bersedia, waktunya kapan gitu. Selanjutnya kan kalau tadi Jihan udah bisa nih, ternyata dia udah bisa langsung mempraktikkan dengan kata-kata yang ramah, dengan kata-kata yang enak, dengan ibaratnya berusaha untuk menghargai temannya juga. Selanjutnya kira-kira masalah siapa nih mumpung masih ada waktu? Mungkin Vira dulu ya? Iya. Jadi apa masalahnya sih tentang dibilang bocil ya? Oke. Ya. Oke,
Kita coba ya, Fir. Kira-kira ini Vira sebagai orang yang memang memiliki permasalahan dalam hal asertifnya atau kurang asertifnya. Terus kalau tadi kan udah Jihan dibantu sama Maul, berarti sisanya mungkin yang jadi teman-teman kamu kali ya, Fir? Iya, Bu. Oke, ya sudah. Kalau begitu, ayo kita mulai. Siap? Teman-teman, saya ikut gabung makan ya. Bocil, lagi bawa makan apa tuh, Cil? Nggak tahu, tadi buru-buru masukin ke tas. Ya udah, sini makan bareng, Cil. Kalian ada waktunya nggak? Soalnya aku mau ngomong sesuatu. Emang mau ngomong apa, Cil? Iya, mau ngomong apaan? Gue udah mau jemput nih. Gue juga nih mau ada les jam 4:30. Terkait masalah sebutan bocil yang kalian berikan. Oh. Ya udah, ayo. Sejujurnya saya ngerasa kurang nyaman untuk panggilan seperti itu karena ngerasa lebih dibedain gitu dibanding kalian semua. Jadi saya ngerasa saya tuh paling beda di antara yang lain, dan yang kalian tahu kan nama itu doa dari orang tua. Jadi saya ngerasa itu kurang pantas. Kita cuma bercanda sih. Tapi saya ngerasa kurang nyaman. Terus maunya apa? Maunya dipanggil seperti biasa aja dan nggak ngebeda-bedain masalah umur dan sebagainya. Vira, tadi kan kamu sudah coba buat melakukan sebuah peran ya. Tadi itu sebenarnya kalau dari segi intonasi mungkin sudah baik, lembut. Cuma mungkin bagaimana kalau misalkan teman kamu disarankan untuk cari tempat yang nyaman dulu, duduk dulu, jangan diajak ngobrol sambil berdiri seperti itu. Terus juga jangan lupa ekspresi kamu menatap mata teman kamu ketika berbicara ya. Kita coba ulang lagi ya. Kira? Ya, Bu. Oke. Teman-teman, boleh minta waktunya sebentar tidak? Boleh, mau ngomong apa? Kenapa, Cil, emang? Mau ngomong apaan? Gue bentar lagi jemput nih. Gue juga nih mau ada les jam 4:30. Terkait sebutan yang kalian berikan bocil terhadap aku. Oh, yaudah yuk ngomong sebentar. Yaudah yuk, kita cari tempat duduk yang nyaman dulu di dekat taman. Jujurnya saya merasa nggak nyaman dan kadang suka ngerasa nggak pede itu dengan sebutan kalian bocil. Apalagi teman-teman yang lain jadi ikutan, dan itu ngebuat saya ngerasa dibeda-bedain dan jadi minder dan nggak pede untuk melakukan banyak hal di kelas. Terus lu maunya apa? Saya maunya saya dipanggil nama seperti biasa, normal, karena doa, karena orang tua kita kan udah memberikan nama sebagai doa. Jadi saya pengen saya disebut sebagai nama apa adanya, normalnya, dan jadinya saya ngerasa tidak dibeda-bedakan dengan yang lain. Jadi saya dipanggil nama seperti biasa aja gitu. Tapi kan kita cuma bercanda ya, untuk mencairkan suasana. Saya tahu, tapi saya ngerasa nggak nyaman. Saya berharap kalian paham dengan situasi saya dan kedepannya saya dipanggil seperti biasa. Jadi kalian kan sudah mulai mencoba untuk yang namanya mempraktikkan atau menerapkan bagaimana kalian mengungkapkan perasaan kalian. Kebetulan ini kan baru Vira dan Jihan ya. Jadi untuk teman-teman yang belum, mungkin kita akan mengatur waktu lagi di pertemuan kita yang selanjutnya ya. Nah, untuk Vira sama Jihan dan teman-teman yang lain, untuk pertemuan pertama kita ini akan ada sebuah tugas rumah yang akan kalian kerjakan. Nanti tugas rumah itu akan Ibu bagikan ke grup ya, ke link grup khusus kita. Nah, terus di situ nanti kalian itu mulai mencatat tentang perilaku yang tidak asertif, dan dari perilaku yang tidak asertif itu apa yang diharapkan supaya bisa berubah ke jadi yang lebih asertif. Ini kita cukupkan dulu ya pertemuan konseling kelompok kita. Ada yang sebelum Ibu tutup, ada yang ingin memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Oke. Jadi kesimpulan dari saya, komunikasi asertif itu bisa kita dapatkan, pertama itu kita tetapkan maksud
dan tujuan agar lawan bicara kita tahu kemana arah pembicaraan yang bakal dibahas. Nah itu. Terus yang kedua, kalau bisa saat berkomunikasi sama lawan bicara, diusahakan jangan bertele-tele, langsung to the point aja. Jadi biar lawan bicara kita juga nggak bingung. Itu sih Bu yang saya tangkap. Oke, terima kasih Nabila. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Nisha, gimana? Jadi kesan-pesan saya dari konseling kelompok ini seru. Tadi ada games, ada main peran. Terus juga saya jadi lebih tahu itu asertif itu apa. Terus ternyata saya punya sikap tidak asertif juga. Terus saya bisa tahu gimana cara saya buat nanggepinnya ke depannya. Jadi semoga nanti saya bisa lebih menerapkan sikap asertif ke depannya. Oke, amin. Ada lagi yang ingin menyampaikan pesannya atau kesannya? Mungkin saya hanya menambahkan apa yang dibicarakan oleh Anissa, dengan apalagi dengan adanya kegiatan yang role play itu Bu, menurut saya jadi ngerasa terbantu dengan adanya role play itu. Jadi ada gambaran gimana sih harusnya yang perilaku yang sebenarnya harusnya terjadi, asertif itu yang seperti apa, seperti itu sih Bu. Jadi saya ngerasa seperti latihan untuk berperilaku asertif ke depannya gitu sih Bu. Oke, iya. Memang yang namanya asertif itu bukan sesuatu hal yang ada sejak lahir ya. Asertif itu adalah sesuatu hal yang memang harus kita latih. Kalau nggak dilatih, nggak dimulai, kita tidak akan mampu menerapkannya. Tapi secara keseluruhan menyenangkan melakukan kegiatan konseling kelompok hari ini. Seru Bu, seru. Oke. Seru. Soalnya kalau melihat dari atmosfernya nih, kalian yang tadinya awalnya waduh malu-malu, masih pada minder ya kan, mulai udah agak beda nih kayaknya kalau Ibu ngelihat sih, tapi nggak tahu nih gimana di hati kalian loh gitu. Oke, ya baik. Nah untuk teman-teman yang belum, kira-kira kita mau lanjut lagi kapan? Minggu depan Bu. Minggu depan itu tunggu, minggu depan itu kan ujian. Gimana kalau misalkan setelah ujian, ya kan? Setelah ujian nanti kita tentukan harinya hari apa. Oke? Ibu berharap ke depannya apa yang sudah kita lakukan hari ini kalian mampu melatih, ya kan? Melatih sendiri di rumah, ya kan? Terus kalian mampu lagi menganalisis perilaku kalian yang memang belum asertif, dan kalian itu mau yang namanya berusaha sedikit demi sedikit supaya mulai berani gitu ya, berani minimal mengungkapin perasaan, berani ya menolak ya kan, yang tadinya belum masih gak enakan untuk nolak gitu ya. Nah dari Ibu cukup sekian, terima kasih banyak. Kalau misalkan ada salah kata, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.